السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan kita di bab al-muraqabah yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang membicarakan yang berkaitan dengan muraqabah, tepatnya menjelaskan hadis tentang iman. Iman yang paling pokok adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah itu mencakup dan meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu mata-mata yang berkhianat, sampai dengan kedipan matanya saja Allah tahu apa maksud dari kedipan matanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati dan dada manusia. Tidak ada makhluk ini yang bisa menyembunyikan sesuatu dalam hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu perkara yang sedikit, kecil ataupun banyak maupun besar. Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran di antara surah Ali Imran ayat 5. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbicara muraqabah, ketika seorang hamba dia sentiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingat perkara iman kepada Allah, Allah itu tidak pernah tidak tahu tentang makhluknya. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ini poin penting yang sentiasa kita mesti hadirkan dalam kehidupan kita. Begitu juga kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla jika menginginkan sesuatu hal, cukup baginya mengatakan jadi maka jadilah. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apapun urusan tersebut, perhatikan bagaimana tentang ciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dan Allah pula yang membangkitkan manusia. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini jumlahnya begitu banyak. Sejak awal penciptaan manusia sampai nanti akhir zaman begitu banyak. Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhsihim illa Allah Azza wa Jalla. Sekarang kalau kita tanya sama orang yang bekerja di statistik untuk memastikan jumlah penduduk, apakah dia bisa jawab secara pasti? Tidak bisa jawab secara pasti. Saya pernah bertanya suatu ketika, bagaimana jumlah penduduk? Apakah semua orang terdaftar dan mau mendaftarkan diri?
Apakah terdaftar semuanya? Tidak. Tidak. Belum lagi yang sudah terdaftar hari ini, terdaftar besok sudah meninggal. Untuk memastikan yang hidup saja, hidup Pak, ini bukan menghitung orang mati. Hidup aja manusia nggak mampu menghitungnya. Secanggih apapun alat hari ini, nggak mampu mereka bertanya. Nggak mampu mereka untuk menghitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Luqman ayat 28 tentang bagaimana ciptaan kalian ini. Allah menciptakan kita ini dan membangkitkan nanti di hari kiamat bagaikan satu jiwa saja, begitu jumlahnya banyak. Kalimat bagaikan satu jiwa ini menunjukkan begitu mudah bagi Allah. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Proses penciptaan kita, dibangkitkan kita nanti, ini bagaikan satu jiwa, padahal manusia begitu banyak. Ini maknanya kullul khalaiqi khalquhum wa ba'thuhum ka nafsin wahidah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kebangkitan manusia. Dengan satu tiupan semua kembali. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Surah An-Nazi'at. Maka kita bisa memperhatikan sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang mana itu merupakan tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya manusia ketika tidur Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dia. Ya. Wafat itu wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Akan tapi makna wafat ini di surah Al-An'am ayat 60 bukanlah makna wafat yang sempurna yang memisahkan ruh dari jasad, tidak. Tapi dibahasakan tidur itu dengan wafat. Kemudian wafat yang dalam ayat ini bukanlah wafat terpisah ruh dengan jasad secara sempurna, akan tapi perpisahan yang masih ada hubungannya antara ruh dengan jasad. Tapi orang ketika tidur nggak terasa apa-apa. Ada orang tidur, rohnya nggak dikembalikan, meninggal, selesai urusan. Kemudian Allah bangkitkan dia dari tidurnya. Setelah dia bangun dari tidurnya, dia merasakan satu kehidupan yang baru, segar, kajaga tengut, beklam tengut. Ini menjadi salah satu bahan renungan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang berakal, bahwasanya kebangkitan dan ciptaan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di zaman dulu, Pak, sebelum adanya listrik seperti hari ini, ada lampu. Kalau sudah masuk malam hari, ya malam, gelap, orang tidur, gitu besok paginya dia menjelang menunggu waktu subuh, makin lama makin terang, makin lama makin terang. Ya. Begitu terasa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses manusia hidup dan mati itu nampak seakan-akan. Hadirin berbahagia, ketika malam hari gelap, manusia merasakan asing dan takut. Ya. Asing dan takut. Merasakan begitu keadaan malam hari itu tenang. Ketika sudah subuh hari, menjelang subuh, mulailah cahaya datang dan cerah, menyambut
pagi hari yang baru yang telah berlalu malam sebelumnya. Hadirin yang saya muliakan, ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini orang suasana gelap itu sudah kurang dirasakan. Terlebih orang-orang di kota yang suasana lampunya selalu ada. Sehingga lezatnya malam, indahnya malam itu enggak seperti dirasakan oleh orang-orang dulu, Pak. Apalagi anak-anak kita hari ini lahir kala lampu, Pak. Terang, dia enggak pernah merasakan gelap. Maka tiga-tiga mati lampu terkejut. Apa ni, nangis dia. Tanya lahir masahana lampu. Anak sekarang mati lampu susah, gelisah. Sama kayak ibu-ibu muda hari ini, mati lampu berhenti pekerjaan. Ini kenapa? Dia tidak merasakan bagaimana masa dulu. Padahal semua itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan itu jadi bahan berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin yang saya muliakan, wa hadhihi min rahmatillah wa hikmatih. Begitu juga kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sangat berkaitan dengan bab muraqabah yang sedang dibahas. Yasma'u kullama naqul. Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap apa yang kita katakan. Allah mendengar. Bisa enggak kita menghadirkan tersebut? Hari ini, saat ini saya sedang berbicara. Mesti saya imani, saya yakin Allah mendengar apa yang saya bicarakan. Bisa tidak hadir perasaan ini ketika kita ngomong-ngomong yang lain, duduk di majelis yang lain, hadir perasaan Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Ini yang dibutuhkan dalam muraqabah. Kalau di masjid mudah menghadirkan Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Ketika di luar masjid, di kantor, dalam pekerjaan kita, di pasar, dalam transaksi jual beli kita dengan orang lain, hadir enggak bahwa Allah mendengar apa yang kita bicarakan? Wa in kana khafiyya, walaupun itu pembicaraannya tersembunyi, di tempat yang tersembunyi, apa yang disembunyikan oleh dada itu pun Allah tahu. Bukan sekedar rahasia, tapi khafi, di bawah rahasia lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya soal Zukhruf. Ini agar kita memahami, jangan pernah muncul perasaan Allah tidak mendengar dan tidak tahu rahasia kita. Akan tapi Allah memiliki para malaikatnya yang senantiasa menulis apa yang kita ucapkan. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Allah juga mengatakan dalam surah Taha, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu apa yang rahasia dan apa yang disembunyikan melebihi pada rahasia tersebut. Akhfa min as-sirr. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Jadi apa yang dibicarakan oleh jiwa kita ini Allah tahu. Hati kita bicara apa Allah tahu. Walaupun si hamba tersebut tidak menampakkannya kepada orang-orang lain. Wa huwa azza wa jalla basir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah melihat merayapnya semut di malam yang gelap, di atas batu yang gelap, yang hitam, di malam hari yang gelap. Ini menegaskan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Hadirin yang saya muliakan, masalah ini bukan masalah pengetahuan tahu. Kalau saya tanya ke jamaah semua, oh tahu itu kami tahu itu, semua tahu. Babnya bukan bab tahu ini, babnya muraqabah, yang kita tahu itu hadir tidak. Ini bukan bab pertanyaannya apakah Allah Maha mendengar, apakah Allah Maha melihat, bukan itu.
Kalau itu jawabannya semua ayat. Babnya apakah hadir keimanan kita, Allah itu selalu mendengar, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Ini babnya.